Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi addal amanah وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه حيث قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semuanya kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kekuatan iman, kekuatan fisik dan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Huda ini. Kemudian dilanjutkan untuk belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan hingga ajal menjemput kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada orang-orang yang senantiasa setia meniti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ahibati fillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya menggantikan Ustadz yang sedianya mengisi pada malam hari ini. Qadarullah beliau kecelakaan gitu ya. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah juga ya. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau bahwa hakikat bersyukur kepada Allah itu adalah zuhuru athari ni'matillahi ala lisani 'abdihi thana'an wa i'tirafan wa 'ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa 'ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Ada yang bisa ngulang, Pak? Ada. Kasih hadiah. Dia ngasih hadiah Mas Maulana. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa seorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika nampak lisannya itu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita memuji Allah dengan bagaimana? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah. Wa'tirafan, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seluruh kenikmatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja yang ada pada dirimu dari setiap kenikmatan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya lisan yang senantiasa memuji, tetapi hatinya syuhudan wa mahabbatan,
persaksian hati, lalu tumbuh rasa cinta kepada yang berikan nikmat. Dan ini pembahasan kita, yaitu mahabbatullah. Apa itu mahabbatullah? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwasanya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullah, rasa cinta yang ditimbulkan oleh hati kita karena banyak kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Tidak hanya lisan, tidak hanya hati, tetapi dibuktikan dengan anggota badan kita. Tidak cukup dengan alhamdulillah saya berikan nikmat. Lalu hati kita meyakini, hati kita bersaksi cinta, tidak cukup. Tetapi harus dibuktikan dengan apa? Dengan anggota badan. Apa itu? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inqiyadan wa ta'atan. Tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum tunduk, belum patuh, belum bersyukur. Maka seorang hamba dikatakan bersyukur itu ketika memiliki 3 hal tadi. Lisannya apa? Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya bersaksi dan cinta kepada Allah. Lalu dibuktikan dengan yang ketiga apa? Anggota badannya tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini adalah mahabbatullah. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa seluruh apa yang kita lakukan ini adalah bentuk ibadah. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tujuannya untuk apa? Beribadah. Ya. Ada yang tahu dalilnya apa? Dalam surat apa, Pak? Az-Zariyat ayat 56. Apa bunyinya? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud beribadah kepadaku adalah liwahidun, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ketika kita beribadah, ibadah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, baik itu perkataan, baik itu perbuatan yang lahir maupun batin, itu namanya ibadah secara umum. Begitu. Dan ibadah kepada Allah, ya, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat ibadah. Kalau syarat diterimanya ibadah, kita murojaah, Pak, ya. Apa saja, Pak? Ada berapa? Ada 2 syarat agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang pertama? Yang pertama itu ikhlas. Ya. Ikhlas itu apa? Ikhlas sama seikhlasnya beda tidak? Beda, Pak, ya? Beda. Mungkin kalau seikhlasnya bahasa kita apa? Misalnya kita punya uang, kita kumpulan RT, misalnya RT, acara RT. Berapa ini kita mau donasi? Berapa? Ya seikhlasnya. Kalau kita punya 50.000 sama 5.000, kira-kira kalau seikhlasnya, kata seikhlasnya, yang dikasih berapa? 5.000. Berarti seikhlasnya itu yang paling dikit. Begitu ya? Tetapi berbeda dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan seikhlasnya. Kalau seikhlasnya ya ala kadarnya. Bukan itu yang kita maksud. Tetapi kalau ikhlas adalah ketika kita beribadah hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beribadah, ini yang pertama. Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah
Apa? Mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-ittiba', mengikuti contoh metode apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua syarat ini, insyaallah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beribadah harus memenuhi 3 kriteria rukun ibadah. Apa rukun ibadah? Ada berapa tadi? Ada 3. Ya. Yang pertama apa? Hah? Apa? Yang pertama adalah mahabbah. Apa? Mahabbah. Al-mahabbah. Apa itu al-mahabbah? Cinta. Ini yang akan kita bahas. Ya. Yang namanya rukun, Pak. Rukun itu ibaratnya kalau sebuah rumah itu adalah tiangnya. Kalau rumah nggak ada tiangnya, kira-kira bisa berdiri tegak atau tidak? Enggak. Toboh. Masjid aja tiangnya banyak. Ya. Kalau nggak ada tiangnya, ya repot gitu ya. Nggak bisa berdiri, ambruk. Nah, demikian juga ibadah harus terpenuhi rukunnya. Rukun yang pertama mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-khaufu. Apa itu al-khauf? Rasa takut kepada Allah. Takut akan apa? Takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang menyelisihi perintah Allah, bahwasanya ketika kita menyimpang bermaksiat kepada Allah, Allah akan mengadab kita dengan azab yang pedih. Ya. Rasa takut kepada Allah dari siksanya. Kemudian rukun yang ketiga apa? Ar-roja. Roja. Apa itu roja? Berharap. Berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal ini harus ada di dalam peribadatan kita. Dalam beribadah kita. Maka yang menjadi pembahasan kita insya Allah di waktu sampai Isya, Pak ya? Sampai Isya insya Allah ya. Isya jam berapa ini? Jam 7:30. Nanti diingatkan kalau sudah Isya. Yang menjadi tema kita pada kesempatan malam hari ini insya Allah adalah mahabbatullah. Ya. Nah, kecintaan ya, terkadang kita susah untuk mendefinisikan secara realistis apa sih cinta itu artinya. Ya. Apa kira-kira kalau cinta itu apa sih, Pak? Ya. Pernah jatuh cinta, Pak? Pernah belum? Ya, mungkin sebagian dari kita kalau saking cintanya sama istri kita, sama anak kita, ya, apapun mungkin akan kita korbankan untuknya. Betul atau tidak? Ya. Apapun yang kita punyai, pokoknya untuk yang saya cintai, entah istrinya, entah anaknya, rela berkorban. Ya. Karena yang bermain adalah perasaan. Itu kalau cinta, ungkapan cinta. Ya. Dia mau berkorban untuk yang dicintainya. Makanya para ulama ya, mendefinisikan bahwasanya al-mahabbah mailul qalbi ila ma yurdillah. Ya. Kecondongan hati ya, kepada segala apa yang Allah ridhoi. Itu namanya al-mahabbah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan terhadap sesuatu, maka kita tunduk. Itu bagian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan cinta itu sendiri adalah jembatan penghubung seseorang menuju yang dikehendaki. Ketika kita katakan mahabbatullah, berarti jembatan ya, penghubung seorang hamba menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan ketika misalnya kita bayangkan saja, ya, kalau yang namanya mahabbah itu bentuk jembatan penghubung. Misalnya kita mau menuju satu pulau yang ada di seberang sana. Ya. Maka kita harus memerlukan bahtera untuk menuju ke sana. Bagaimana kalau tidak ada bahtera tersebut? Maka tidak akan bisa kita ya, ada yang menghantarkan ke pulau tersebut. Ya.
Demikian juga ketika kita ya, sedang melakukan ibadah salat. Tetapi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Salat kita tidak khusyuk. Biasanya salatnya ya, Allahu Akbar, kacamataku tadi kemana ya? Ketemu pas salat. Ada yang seperti itu, Pak? Ada Allahu Akbar, baru keinget jam saya ketinggalan di toilet masjid gitu. Kadang seperti itu. Atau sholatnya tidak khusyuk karena dikejar waktu, cepet-cepet. Kira-kira tertanam rasa cinta kepada Allah enggak sih seperti itu? Tidak ada kekhusyuan. Ya. Malah ada yang sebentar lagi Ramadan, Pak ya, kurang berapa hari? Kurang berapa hari Ramadan, cepat sekali. Ya, sebulan ada. Masya Allah. Nanti akan ada orang yang sholatnya itu cepet-cepetan. Ya, pernah lihat orang sholatnya cepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, saking cepetnya itu. Iya. Bahkan ada seorang yang sholat, ada seorang ustadz kiai, ya, sholatnya cepet sekali. Ketika ditanya, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai kok sholatnya cepet sekali? Ya, 7 menit selesai, sekian puluh rakaat. Ketika ditanya begitu, jawabnya apa? Saya itu ya sholatnya cepet, sebelum setan datang saya sudah selesai sholatnya. Padahal dia itu maghrur, tertipu, padahal dia itu seperti itu dia apa? Diganggu sama setan, tapi nggak sadar gitu. Nah, Masya Allah. Makanya ketika orang sholat, dia harus hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia sedang berkomunikasi dengan yang paling dicintainya. Karena memang yang seharusnya seorang letakkan kecintaan yang pertama kali kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa taala. Tetapi terkadang kita itu ya, ingat Allah itu pas ada masalah. Pas kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa. Sholatnya terlambat, ntar dulu nanggung, tinggal dikit lagi kerjaan, akhirnya apa? Kelewatan. Harusnya ketika seorang cinta kepada Allah, yang pertama kali, yang prioritas Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikrarkan Allahu Akbar, Allah itu maha besar, berarti yang lainnya kecil. Ya, kita sudah seperti itu belum kira-kira? Ya. Ini mahabbatullah. Dan ketika hati ini sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terasa nikmat sekali, terasa indah. Dan yang diharamkan oleh Allah pasti sudah rasanya itu pahit. Nggak enak kalau orang itu nerjang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seorang yang jatuh cinta. Ketika seorang sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun azan subuh, ya, itu rasanya ringan sekali. Ketika ketinggalan sedikit, ya Allah, rasanya itu gelo, kecewa gitu. Kecewa sangat karena ketinggalan sholat. Nah, ini hatinya sudah terpaut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan untuk berkorban untuk agamanya, dia tidak pikir panjang. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan seorang yang belum tertanam di dalam hatinya kecintaan. Ya. Maka dia mendengar azan subuh itu sudahlah nanti. HP-nya padahal sudah dipasang apa? Alarm, tapi dimatiin. Ntar dulu gitu. Ya. Atau yang lainnya. Baik. Ahibati fillah rahimakumullah. Ya. Maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sempurna tauhid seseorang ketika seorang itu tidak ada rasa
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan bagaimana keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang seharusnya tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Afwuhu yastaghriqudz dzunuba fa kaifa ridwanuh." Ampunan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup pengguguran atau penghapusan dosa-dosa hambanya. Lalu bagaimana dengan ridha Allah Subhanahu wa taala? Wa ridwanuhu yastaghriqul amala fa kaifa hubbuhu. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala mendominasi seluruh apa yang diinginkan dan dicita-citakan serta diharapkan seorang hamba. Lalu bagaimana dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Ketika seorang hamba semakin dekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin dekat kepada hamba tersebut. Tetapi ketika seorang itu semakin lari dari Allah, maka Allah tidak akan menjadi pelindung. Berbeda, bedanya ketika seorang itu ada rasa takut kepada manusia dengan rasa takut kepada Allah. Kalau seorang hamba takut kepada manusia, kira-kira semakin mendekat apa semakin menjauh? Semakin menjauh. Nek bisa nggak ketemu. Kalau bisa pokoknya saya nggak mau ketemu dia. Kenapa? Takut ketemu, nggak enak. Wah, ketemu baru kelihatan pecinya udah lewat jalan yang lain, nggak mau ketemu karena takut. Tetapi seorang hamba ketika takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di segala kondisinya. Di sepertiga malamnya dia bermunajat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut kepada Allah. Karena cinta tertanam di dalam hatinya. Ya. Ini bedanya. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa hubbuhu yudhishul uqul fa kaifa wudduhu. Ya. Kecintaannya itu begitu mengagumkan pikiran. Lalu bagaimana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Wa wudduhu yunsi madunahu fa kaifa lutfuhu. Kasih sayang Allah itu melupakan segala yang selainnya. Lalu bagaimana dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala? Ahibati fillah rahimakumullah. Lalu bagaimana seharusnya kita menanamkan diri kita untuk mahabbatullah, untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah senantiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Yang pertama kali harus kita dahulukan, harus kita prioritaskan adalah Allah Tabaraka wa taala. Dan ini di antara sifat orang-orang yang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta, sangat dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara sifat orang-orang yang beriman. Selalu mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat zaman dahulu begitu besar cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, daripada cinta mereka kepada dunia dan seisinya. Bahkan satu ketika dikisahkan ada seorang Arabi itu kalau bahasa kita Arab Badui. Dia baru masuk Islam. Ya. Lalu dia ingin ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun ikut berperang. Kemudian pulang karena dia orang yang baru masuk Islam, maka dia berhak untuk mendapatkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan
perang. Dibagilah. Tapi apa kata orang tersebut? Ya. Dia mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini? Maka para sahabat yang diutus oleh Rasulullah memberikan itu qasamun, ya, qasamatul laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagianmu yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun ambil lalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya. Ma'ala hadza ittaba'tuk. Saya bukan karena ini mengikuti Anda ya Rasulullah. Walakinni ittaba'tuka ala an armiyahu hahuna. Wahai Rasulullah, saya itu masuk Islam, ikut Anda. Itu saya karena cinta kepada Allah, saya pengen tertembus anak panah dari sini tembus sini. Itu karena cintanya kepada Allah. Berarti pengen apa? Mati syahid. Karena kedudukan mati syahid itu kedudukan yang paling tinggi. Ya. Lihat apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika seorang tadi, ya Rasulullah, saya ingin tertembus anak panah di sini, tembus sini, fa'adkhulal jannah, saya ingin masuk surga. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, intasduqillah yasdukka. Jika engkau jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan realisasikan apa yang engkau minta. Masya Allah. Lalu berlalulah beberapa waktu, kemudian ikut berperang lagi. Kemudian benar. Ya. Rasulullah ketika mencari para sahabatnya setelah selesai berperang, dicari, nggak ketemu. Ternyata suruh nyari lagi. Karena ada satu orang yang belum ketemu, akhirnya ketemu. Ternyata benar. Ya. Apa yang dia minta karena kejujuran kepada Allah. Karena ikhlasnya berharap pahala dari Allah, apa yang dia minta, Allah kabulkan itu. Tertembus anak panah dari sini, tembus di sini. Allahu Akbar. Begitu besar, ya, cita-citanya seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa pesan Nabi tadi? Kata kuncinya adalah intasduqillah yasduk. Jika engkau jujur kepada Allah, jika yang kamu harap adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yasdukka, maka Allah akan merealisasikan apa yang engkau minta. Kadang kita itu kalau berdoa, ya, nggak tahu apa yang kita minta. Yang penting kita baca. Apalagi sholat kadang gitu. Yang penting sholat, nggak paham apa yang kita baca. Makanya paling tidak kita itu tahu apa yang kita baca. Apa yang kita minta kepada Allah itu kita paham. Ya. Ini sahabat Nabi, dan contoh yang lainnya itu sangat banyak sekali. Makanya ahibati fillah rahimakumullah. Ya. Seorang hamba ketika cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya dia mendahulukan Allah dari segala-galanya, menjadikan Allah prioritas di dalam kehidupannya. Ya. Kemudian yang kedua, rasa cinta yang menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu ayat, para ulama menyebutnya ayatul mihnah. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikuti aku. Maka dengan hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Di sini ayat ini menguji sejauh mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian itu cinta, benar-benar cinta sama Allah, maka apa? Ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti. Tidak lantas pilih-pilih. Ntar dulu dah. Saya kayaknya belum cocok ini, gitu. Nah,
Sami'na wa ata'na. Dan itulah ya, kenapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan khairun nas, manusia yang terbaik. Kenapa disebut manusia yang terbaik? Karena mereka selalu sami'na wa ata'na. Mereka adalah orang-orang generasi terbaik umat ini karena mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kewajiban kita ketika kita memahami agama ini adalah mengembalikan pemahamannya sebagaimana apa yang diamalkan oleh para sahabat zaman dahulu. Ya. Ini sebagai konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Nabi. Bagaimana cara mengikuti Nabi sekarang ini? Ikuti pemahaman bagaimana para sahabat. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku dan para sahabatku, kata Nabi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi sudahnya. Siapa berarti? Para tabi'in. Murid-muridnya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya siapa? Tabi'ut tabi'in. Ya. Dan dalam hadis yang lain, hadis ya, yang diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, beliau berpesan, berwasiat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajib." Wajib atasmu berpegang teguh kepada sunnahku, kata Nabi. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, yaitu para sahabat. Berarti ada berapa sunnah di sini, Pak? Ada 2 sunnah. Sunnah yang pertama sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang kedua sunnahnya para sahabat. Ya, coba kita perhatikan ini. Ada 2 sunnah. Sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Addu 'alaiha." Gigitlah sunnah tersebut. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, di sini ada pelajaran bahasa Arab, Pak? Ada. Alhamdulillah. Addu 'alaiha. Addu artinya gigitlah. Ha, kata ganti ha itu bentuk tunggal. Kata ganti tunggal artinya nya. Ya. Untuk menyebutkan 2 sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya siapa? Para sahabat. Tetapi kenapa pertanyaannya? Disebutkan dengan kata tunggal. Ya. Gigitlah sunnah tersebut. Ya. Dengan gigi geraham kamu. Masya Allah. Para ulama menjelaskan, Pak. Ya. Karena satu-satunya jalan untuk meraih keselamatan adalah dengan cara ya, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti apa yang dipahami oleh para sahabat. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat ini satu kesatuan yang tidak mungkin memiliki perbedaan. Karena para sahabat tidak mungkin menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Maka diri kita itu dites dengan ayat ini. Benarkah kita ini ya, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ataukah kita masih pikir-pikir? Ya. Karena bukti cinta kita kepada Allah adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya dalam setiap hal, bukan bagian-bagian. Ya, semuanya, baik itu tutur katanya. Rasulullah kalau berbicara dengan lemah lembut, tidak pernah menyakiti orang. Dengan sikapnya, Rasulullah juga bersikap kepada orang lain itu luar biasa. Bahkan tujuan Rasulullah itu adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlaknya Rasulullah luar biasa. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah
Al-Quran. Ya, mencakup seluruhnya. Muamalahnya kepada orang. Itu Rasulullah selalu menepati janji. Bukan kadang kita kalau mohon maaf, kadang kalau kita hutang ke saudara kita ya, dengan lemah lembut, tapi giliran ditagih hutangnya, Masya Allah gitu ya. Nah ini Rasulullah nggak pernah mengingkari janjinya. Rasulullah selalu lemah lembut kepada siapapun, bahkan kepada keluarganya, istrinya, selalu membantu kebutuhan istrinya dan seterusnya. Ya. Maka sunnah Rasulullah itu ya, dalam pemahamannya, di dalam muamalahnya, seluruhnya, dalam sendi kehidupannya. Ya. Maka kita ikut. Ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Ada satu kisah juga ya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita lihat bagaimana ketundukan seorang sahabiah kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, karena memang cintanya diletakkan di paling utama. Satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin melamarkan sahabatnya yang mulia. Dalam sebuah hadis, dalam satu riwayat disebutkan ada yang namanya Julaibib. Ya, pernah dengar Pak Julaibib? Dan Julaibib ini orangnya nggak ganteng, orangnya biasa-biasa, ya, dari keluarga yang miskin. Dia ditanya oleh Rasulullah, maukah engkau menikah? Ya mau, cuman saya nggak punya apa-apa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi ya, orang tua yang punya anak gadis. Didatangi, wahai bapak ibu, saya kesini mau melamar putri Anda. Kira-kira kalau yang datang Rasulullah diterima enggak, Pak? Hah? Wah, senang sekali, Masya Allah, ahlan wa sahlan kan gitu. Iya. Yang datang Rasulullah, bukan untuk saya. Tapi untuk sahabat saya, ya, langsung mikir-mikir dulu. Kalau dia ntar dulu deh. Dilihat dulu bobot, bebet, bibit, apalagi bubut. Hanya dilihat dulu. Ntar dulu. Saya ngobrol dulu sama ibunya. Gitu. Ini anak-anak saya satu-satunya, ya, gitu. Akhirnya pulang. Setelah pulang apa? Ya, ketemu sama ibunya. Ntar dulu. Diskusi dulu. Jangan kalau itu jangan. Karena dia nggak punya apa-apa. Dia itu orangnya nggak ganteng juga nggak. Akhirnya apa? Si perempuan, si gadis ini mendengarkan apa yang didiskusikan. Lantas si anak gadis ini mengatakan, wahai Aba wa Umma, ayah ibu, ya, kalau memang itu adalah pilihan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'na wa ata'na. Masya Allah. Ada nggak Pak yang sekarang itu seperti itu? Nggak ada Pak. Jarang. Ada mungkin tapi jarang. Gitu ya. Masya Allah. Lantas, ya, si gadis ini memang benar-benar paham akan dinul Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya sudah putuskan tentang satu perkara, lantas akan ada pilihan yang lainnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Tinggal kita sekarang bagaimana? Ketika Allah dan Rasulnya sudah pilihkan jalan yang benar, akankah kita ada pilihan yang lainnya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tunjukkan jalan, ini loh jalan yang benar,
adakah pilihan kita lain? Ntar dulu saya kayaknya nggak cocok, belum cocok, seperti itu. Mana sami'na wa ata'na kita? Ahibati fillah rahimakumullah. Ya. Maka ini yang harus kita perhatikan diri kita. Kita mengoreksi diri kita. Dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menumbuhkan ketenangan di dalam hati kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukanlah dengan berzikir mengingat Allah itu bisa menenangkan hati. Harusnya ketika seorang itu ingat pada Allah, berzikir kepada Allah, hatinya tenang. Bukan tambah sumpek, bukan, tapi tambah tenang. Tetapi sayangnya kita itu kalau ingat kepada Allah itu pas kita ada masalah saja, gitu ya. Datang, ya Allah, ini bagaimana ya Allah, padahal kemarin-kemarin kemana, gitu. Ahibati fillah rahimakumullah. Ya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Apa sebab-sebab sehingga seorang itu bisa tumbuh di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau menyebutkan di antara penyebab agar cinta kepada Allah ini tumbuh di dalam hati kita, di antaranya yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur wat tafahum lima'anihi wa ma urida bihi. Membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Tadabbur itu berarti apa? Merenungi makna yang terkandung di dalamnya. Kita baca Al-Quran, apa sih maknanya sebenarnya? Ya. Kita sudah sering mendengar bahwasanya seorang yang duduk-duduk di majelis, lalu yang dibaca adalah Al-Quran, yatadarasunahu bainahum. Dalam hadisnya sering kita dengar ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah seorang atau satu kaum duduk di majelis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu yang mereka lakukan adalah tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan datang kepadanya ketenangan, diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan oleh para malaikat, oh si fulan ini Masya Allah baca Quran. Disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebutnya ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah sebut-sebut di hadapan para malaikat. Tidakkah kita suka untuk disebut oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah cinta kepada kita? Ya. Ini baca Al-Quran. Maka dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabburinya, merenunginya, maknanya apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, maka ini akan menjadi penyebab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tumbuh di dalam hati seorang hamba. Ya. Masih ada waktu? Ya, sedikit lagi. Mau cukup sedikit lagi. Baik. Kemudian yang kedua, yang kedua di antara sebab yang menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqarrubu ila Allah taala bin nawafili ba'dal faraid. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah setelah kita melakukan amalan wajib. Contohnya apa? Kita sholat sunnah rawatib. Ya. Untuk menambal kekurangan kita ketika kita sholat fardu. Kadang kita sholat fardu, kadang nggak khusyuk. Kadang sholat fardunya, ya, yang diingat, yang di rumah, atau yang lainnya, atau pekerjaan. Ya. Sehingga sebagai penambalnya adalah kita sholat sunnah. Kita usahakan kita
qiyamul lail, semampu kita. Ya. Maka ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah, dengan bersedekah, dengan berbuat baik kepada orang-orang, ya, fakir miskin dan sebagainya, maka ini sebagai bentuk penyebab tumbuhnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, di antara sebab menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dawamu dzikrihi ala kulli hal bil lisani wal qalbi wal amali wal hal. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik itu dengan lisannya, baik itu dengan hatinya, dengan perbuatannya, dan dalam keadaan apapun, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan sering menyebut-nyebutnya. Seperti halnya kita. Suatu ketika kita nggak kenal orang, tahu-tahu kita dikasih sesuatu, kaget. Ya. Akhirnya apa? Kita ceritakan kebaikan-kebaikan orang tadi, kan begitu. Saya tadi dikasih ini. Oh, diceritakan kebaikan, Masya Allah. Ya. Dan ketika seorang itu membiasakan, ya, kebaikan demi kebaikan dalam rangka cinta kepada Allah, maka dia akan menua atas apa yang dilakukan itu. Dalam pepatah Arab mengatakan, man syabba ala syai'in syaba alaihi, wa man syaba ala syai'in mata alaihi. Siapa yang dia itu sejak muda itu membiasakan sesuatu, maka dia akan menua atas sesuatu tersebut. Ya. Dan barang siapa yang membiasakan ketika tua itu, ya, hal tersebut, maka dia akan mati atau diwafatkan dalam keadaan tersebut. Artinya ketika seorang itu sudah membiasakan, terbiasa melakukan kebaikan demi kebaikan, dia terbiasa sholat sunnah, dia terbiasa menyantuni fakir miskin, berinfak, ya, maka dia akan menua tentang hal tersebut. Kebiasaan itu akan terus terbangun. Dan ketika seorang sudah terbiasa seperti itu, ya, terbiasa dengan kebaikan demi kebaikan, mata alaih, maka dia akan diwafatkan atas hal tersebut. Orang suka berinfak, orang suka menyantuni anak yatim, orang suka qiyamul lail, dia terus seperti itu, akan mudah. Dan seorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Kalau kebiasaannya baik, insya Allah akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Husnul khotimah. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Sudah habis, Pak? Iya. Cukup. Salat? Oh, azan dulu. Baik. Tafadhal. Bismillah. Kita lanjutkan sampai beberapa menit. Atau ada tanya jawab? Gimana? Tanya jawab. Tanya. Baik. Sambil menunggu iqamah. Baik. Ya. Demikian tadi apa yang bisa disampaikan. Barangkali kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, falyatafadhal, silakan. Kalau tidak ada berarti kita cukup ya. Baik. Tafadhal. Nah, silakan. Insyaallah. Baik, Ustaz. Langsung saja. Kalau kita berdoa menyupai orang, berdoa untuk menyupai, ya ada. Itu boleh atau tidak? Doa seperti itu. Gimana contohnya menjumpai? Contohnya, ya Allah, binasakan dia ya Allah. Baik. Sekali. Barakallahu fikum. Ya. Bolehkah kita doa menyumpai orang? Artinya agar orang tersebut celaka, begitu ya. Baik.
doa, ya, ketika seorang berdoa itu ya, sebaiknya adalah untuk kebaikan kaum muslimin, kebaikan diri kita. Dan doa yang mustajabah, termasuk doa-doa yang mustajabah adalah doa diantaranya adalah orang yang terzalimi. Terkadang seorang berdoa untuk keburukan orang lain karena dia merasa dizalimi, begitu Pak. Kezalimannya sangat sah-sah saja. Syekh Abdul Razak Al-Badr menyebutkan di situ, sah-sah saja seorang mendoakan keburukan karena kezaliman yang besar yang ya, dia dizalimi, mendoakan orang yang zalim. Tetapi ya, kadarnya tidak boleh melebihi. Karena kalau melebihi itu artinya ya Allah hancurkan dia dan seterusnya. Itu namanya nanti jatuhnya kepada al-i'tida fid doa. Ya, doa yang melampaui batas. Begitu. Makanya sebaiknya bagaimana? Doakan dengan hidayah. Karena ketika seorang terzalimi, seorang dizalimi oleh orang lain, maka doanya itu mustajabah. Di antara doa yang mustajabah itu ketika seorang musafir, seorang yang dizalimi, doanya orang tua ya, kepada anaknya. Maka ini doa-doa yang mustajabah. Maka sebaiknya ketika seorang berdoa, ya Allah, ampunilah saya. Di saat kita terzalimi, maka kita berdoa untuk kebaikan kita. Ini kesempatan kita, ya Allah masukkan saya ke dalam surgamu. Ya Allah berikan dia hidayah. Karena ketika ya, hidayah sudah berpihak kepadanya, maka dia akan ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Tidak berbuat zalim lagi. Itu yang utama. Tetapi kalaupun ya, seorang itu harus mendoakan keburukan, ya itu hak dia. Tetapi tidak boleh berlebihan. Ya. Tapi lebih baik adalah mendoakan kebaikan untuknya ya, agar dia diberikan hidayah. Demikian. Ya. Dan kadang kita juga bertanya-tanya, ya Allah, kenapa saya sudah banyak berdoa, kok belum dikabulkan ya Allah? Nabi SAW dalam sebuah hadisnya menyebutkan, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath. Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan satu permohonan, satu permintaan, satu doa yang dia tidak berbuat dosa, yang dia tidak memutus tali silaturahmi, maka dia akan diberikan 3 hal dari 3 kemungkinan ini. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Allah akan segerakan ijabah doanya. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithliha. Atau doanya ini belum dikabulkan karena dikabulkannya dalam bentuk yang lainnya. Seperti halnya dia diselamatkan dari berbagai macam musibah. Yang harusnya dia itu jalan di jalan misalnya, ketabrak motor mobil, tapi ternyata nggak apa-apa. Ya, masih selamat. Ini bagian dari doa-doa yang mungkin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan Allah dengan cara yang lainnya. Yang ketiga adalah wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Pengijabahan doa itu ya, nanti di akhirat, karena pada hakikatnya dirinya sedang menabung. Kapan diberikannya? Nanti ketika di akhirat diberikan. Maka jangan pernah kita berputus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu doa mana yang diterima, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Sudah cukup Pak ya? Sudah habis waktunya? Atau masih?
Satu lagi, pertanyaan aja. Ada orang nggak pernah sholat ya, tapi ketika meninggalnya dia pada hari Jumat gitu, kata orang meninggal masuk ada nggak pernah sholat gitu. Itu meninggal hari Jumat, patokan untuk masuk atau gimana? Baik, barakallahu fikum. Ada seorang yang tidak sholat tapi meninggalnya hari Jumat, gitu ya. Orang Pak yang meninggalkan sholat secara sengaja, para ulama ini sepakat, seorang yang meninggalkan sholat padahal dia Islam, secara sengaja nggak sholat, ya, maka berarti dia kan nggak butuh sholat. Ketika dia meyakini nggak butuh sholat, para ulama itu sepakat menghukumi dia kafir. Berarti kan nggak butuh sholat, gitu. Terus bagaimana matinya di hari Jumat? Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah diampuni? Allah alam. Kita tidak tahu kalau pas mau meninggalnya dia mengucapkan la ilaha illallah terus tobat, kita tidak tahu. Ya. Bisa jadi kita mungkin dia nggak pernah lihat dia itu sholat, tetapi di akhir hayatnya ternyata dia taubat, diterima sama Allah. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa menghukuminya. Ya. Seorang itu menghukumi orang lain karena zahirnya saja. Oh, dia nggak sholat, begitu. Tetapi nggak boleh kita menghukumi, nggak sholat, kamu kafir ya, nggak boleh. Ya. Langsung dihukumi situ. Tetapi secara apa namanya undang-undang dalam Islam, artinya syar'inya, ketika seorang meninggalkan sholat secara sengaja, dia tidak butuh sholat, meyakini bahwasanya nggak butuh sholat, itu sudah terjatuh ke dalam kekafiran. Tetapi ketika seorang nggak pernah sholat, kemudian di hari Jumat, kemudian meninggalnya gimana? Apakah diampuni? Wallahu a'lam. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki dia di akhir hayatnya ternyata dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah ampuni, kita tidak tahu. Karena man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya, kemudian dia masuk surga. Kita juga pernah mendengar hadis di toko, ya kan? Ada orang yang catatan amalannya 99 lembar, catatan amalnya ketika hidup di dunia itu catatannya merah semuanya. Lalu didatangkan satu kalimat la ilaha illallah, lalu ditimbang. Ternyata lebih berat mana? La ilaha illallah, karena dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Padahal catatan yang 99 lembar, satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Dalam hadis diceritakan seperti itu. Itu bisa kalah dengan ucapan la ilaha illallah. Karena dia benar-benar mengucapkannya Allah. Terus kemudian ada seorang sahabat yang ketika berperang dengan orang munafik, ketika sudah terdorong, terdesak, akhirnya apa? Dibunuh, dimarahi sama Rasulullah. Ya. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah, dia bohong dia. Enggak. Siapa tahu dia mengucapkan benar. Gitu. Makanya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala mau diampuni atau tidak, atau di akhir hayatnya dia sempat bertobat kepada Allah, kita tidak tahu. Ya. Yang jelas kita menghukumnya secara zahir, tetapi kita tidak boleh menjustis orang tersebut masuk surga atau masuk neraka, karena kita tidak tahu kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Seperti halnya para sahabat sudah dipastikan masuk surga seperti al-mubasysyaruna bil jannah. Orang-orang yang dipastikan masuk surga disebutkan oleh Rasulullah. Berarti ini kabar, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, barakallahu fikum. Nah, cukup? Iya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.